Mobil Cina saat ini lagi digemari oleh kebanyakan orang. Kenapa? Ya tentu aja harganya yang lebih murah daripada mobil Jepang. Tapi bukan karena harga aja yang membuat mobil Cina laku saat ini. Karena mau bagaimanapun, dengan harga yang lebih murah, mobil Cina bisa menawarkan fitur yang sangat menarik jika dibandingkan dengan mobil Jepang di range harga yang hampir sama. Dan mobil Cina yang sempat booming atau setidaknya yang membuat mobil Cina dilirik oleh kebanyakan orang Indonesia adalah Wuling. Wuling adalah salah satu produsen Cina yang memberikan banyak pilihan mobil di pasar Indonesia. Dan Wuling adalah satu-satunya alternatif buat kalian yang mau membeli mobil non-Jepang. Wuling menawarkan beberapa mobil yang memiliki fitur dan desain yang cukup keren. Salah satunya Wuling Almas. Kapan lagi bisa punya mobil dengan model seperti itu di range harga segitu? Kayaknya hampir mustahil mengingat harga mobil Jepang dengan kelas yang sama di harga segitu. Jadinya Wuling bisa menjual bebas mobil-mobilnya dengan santai. Dan Wuling bisa dikatakan berjaya di Indonesia untuk sekelas mobil Cina. Namun, kejayaan Wuling sedikit demi sedikit mulai runtuh ketika produsen Cina lainnya mulai menjual mobilnya di Indonesia. Saat ini sudah berapa banyak mobil Cina di Indonesia? Jawabannya cukup banyak, bahkan lebih banyak daripada produsen Jepang. Dengan adanya dominasi produsen mobil Cina di Indonesia, ini tentu aja membuat pabrikan Jepang cukup ketar-ketir karena mau bagaimanapun, mobil Cina tidak bisa dianggap remeh saat ini. Karena mereka bisa dibilang cukup bagus. Dan salah satu pabrikan Cina yang sedang naik daun saat ini bahkan di atas Wuling adalah Chery. Namun apakah Chery sebagus itu? Jika kita lihat data yang ada dalam kepuasan konsumen, Chery di tahun 2024 memiliki peringkat pertama dalam hal tersebut jika dibandingkan dengan mobil Cina lainnya. Kenapa bisa Chery tiba-tiba menjadi peringkat pertama dalam hal kepuasan konsumen? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan Chery bisa sampai di titik ini. Dan salah satu alasan utama Chery bisa menjadi populer adalah strateginya dalam menawarkan harga yang sangat kompetitif di berbagai segmen pasar. Dalam masa penjualannya, Chery selalu memberikan nilai lebih kepada konsumen melalui fitur canggih, desain modern, dan performa yang mumpuni. Yang mana beberapa model Chery sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti infotainment yang cukup oke, konektivitas smartphone, sistem keamanan canggih, dan efisiensi bahan bakar yang cukup. Dengan menggunakan teknologi seperti ini, tentu aja hal ini bisa menjadi daya tarik utama bagi konsumennya. Apalagi semua itu dibungkus dalam satu balutan kata-kata yang menjual banget, yaitu kualitas premium. Kalau udah ada kata-kata premium, tentu aja hal ini sangat menarik. Kemudian faktor lain yang tentu aja sangat berkontribusi adalah desain mobil Chery yang modern dan cukup menarik bagi sebagian orang. Chery sejauh ini berhasil merancang mobil dengan estetika yang relevan bagi pasar global. Dengan desain eksterior yang stylish, interior yang cukup nyaman, dan penggunaan material berkualitas tinggi, tentu aja hal ini dapat menciptakan kesan bahwa mobil Chery adalah produk premium, meskipun harganya relatif terjangkau. Dengan kombinasi antara tampilan dan kualitas ini menjadi alasan lain mengapa banyak konsumen di Indonesia mulai melirik Chery. Menariknya adalah, Chery bisa mendapatkan popularitas di Indonesia sebenarnya cukup unik. Karena mau bagaimanapun, Chery hanya menawarkan mobil yang cukup sedikit, yang mana Chery hanya menawarkan beberapa mobil aja. Misalnya ada Omoda series yang mencakup Omoda 5 EV, Omoda 5, Omoda 5 GT. Selain itu, ada Tigo series yang mencakup Tigo 5X, Tigo 7 Pro, Tigo 8, Tigo 8 Pro, dan Tigo 8 Pro Max. Udah kayak handphone aja nih. Karena namanya mirip-mirip, ini seperti cuman ada dua mobil doang sebenarnya, tinggal mainin fiturnya aja. Namun di tahun ini Chery berhasil membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan mobil yang cukup spektakuler dan fenomenal baik dari secara desain, fitur, dan harga, yaitu Chery J6. Ya, bisa dibilang cukup sedikit pilihannya. Tapi menariknya adalah, walaupun sedikit, namun mobil mereka cukup populer semua. Tapi apakah mobil Chery se-worth it itu? Kita bisa lihat mobilnya dulu. Untuk Omoda GT all-wheel drive nih berarti yang paling tinggi nih, dijual di harga 493 jutaan. Dan untuk yang front wheel drive dihargai di 453 jutaan. Jika melihat harganya, berarti ini bukanlah mobil yang murah-murah banget. Karena harganya sudah hampir sekelas mobil Jepang, misalnya HR-V Turbo. Tapi apa yang membuat Omoda GT ini mahal? Tentu aja mesinnya. Mesin mobil ini menggunakan mesin 1600 cc turbo yang bisa mengeluarkan tenaga di 197 TK dengan torsi maksimum di 290 Nm. Jika melihat spesifikasi di atas kertas, mobil ini memiliki performance di atas kompetitor utamanya yaitu Honda HR-V Turbo. Honda HR-V Turbo menggunakan mesin VTEC 1500 cc yang bisa mengeluarkan tenaga di 174,5 TK dengan torsi maksimum di 240 Nm.
Jika dilihat dari data di atas kertasnya aja, tentu aja Chery Omoda GT memiliki performance yang jauh lebih bagus daripada Honda HR-V. Tapi apakah mesin satu-satunya yang membuat mobil ini menarik? Tentu aja tidak. Sekali lagi, fitur yang melimpah di mobil ini membuat mobil lain di kelasnya menjadi seperti mobil yang tertinggal. Ya, kita tidak bisa berdebat tentang fitur di mobil Cina saat ini. Semua terkesan sangat canggih. Tapi, walaupun semuanya terkesan sangat canggih, entah kenapa masih banyak orang yang berpendapat sebagus-bagusnya mobil Cina, material khususnya interiornya masih terasa cukup murahan. Dan sayangnya, walaupun mobil Chery terkesan sangat premium, jika ingin disandingkan dengan mobil Jepang di kelasnya, jelas terasa kualitasnya sepertinya masih ada sedikit perbedaan. Dan mobil Jepang tentu aja di atas mobil Cina. Kemudian jika lagi ngomongin kualitas, masih pada ingat kejadian ini. Ya, itu kejadian di Malaysia sih, dan Chery sudah melakukan recall mengenai hal tersebut. Dan masalah utamanya adalah semuanya ada di vendor Chery, yang mana menurut Chery ini disebabkan oleh kesalahan kalibrasi alat las di pabrik. Semua ini bermula ketika ujung mesin las otomatis yang lama diganti dengan yang baru. Jadinya ya hal tersebut mengakibatkan kesalahan kalibrasi. Menarik nih. Tapi Chery sudah melakukan recall dan masalah tersebut sudah teratasi. Kemudian masalah lainnya mobil Cina adalah spare part. Di beberapa waktu lalu sempat viral, produsen Cina seperti Wuling, spare partnya sangat sulit untuk didapatkan untuk part slow movingnya. Bahkan beberapa orang sampai melakukan protes mengenai hal tersebut. Namun bagaimana dengan Chery? Kita lihat dulu jumlah dealernya untuk menentukan hal ini. Saat ini dealer Chery ada sebanyak 29 dealer jika dilihat dari data bulan Juni 2024. Dan target jarak dekat Chery akan membuka dealer sebanyak 60 dealer di Indonesia. Jika dilihat dari jumlah dealernya, sepertinya spare part Chery akan sulit didapatkan mengingat Wuling yang memiliki jumlah dealer lebih dari 100 aja masih sulit untuk mendapatkan spare part. Namun Chery sudah berkomitmen untuk memberikan spare part dengan mudah. Karena menurut Chery mobilnya sudah CKD, yang berarti sudah rakitan lokal sepenuhnya. Dan jika rakitan lokal berarti spare partnya akan tersedia apapun itu. Ya, sejauh ini belum ada keluhan sih tentang spare part Chery ini susah. Dengan demikian, ya sejauh ini Chery seharusnya menjadi mobil Cina yang paling layak sih. Apalagi mengingat Chery ingin meluncurkan Chery J6 yang memiliki tampilan futuristik begini. Sepertinya nama Chery akan semakin naik lagi. Tapi satu kelemahan mobil Chery ini, yaitu desainnya. Desainnya walaupun keren, tapi bukan selera semua orang. Terlebih lagi, desainnya bisa dibilang terlalu modern buat sebagian orang juga. Dan yang membuat buruk desain yang terlalu modern ini adalah desainnya yang gampang bikin bosen dan ketinggalan zaman. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa jika melihat mobil lain yang ada di pasar Indonesia. Jika ada satu mobil yang terlalu stand out desainnya dan yang lainnya masih biasa-biasa aja, tidak terlalu modern, ini membuat mobil yang memiliki desain stand out ini keren dilihat di awal aja. Tapi lama-lama jadi biasa aja yang mana tidak akan timeless. Tapi ya kalau ngomongin desain nih selera masing-masing sih ya, karena ada yang suka futuristik, ada yang nggak suka futuristik. Namun di luar dari ini semua, apakah Chery cukup worth it untuk dibeli? Jawabannya, jika melihat data kepuasan konsumen, kualitas dan harga yang ditawarkan, ya cukup worth it jika kalian ingin membeli mobil Cina. Namun jika kalian orangnya Jepang banget nih, ya lebih baik beli mobil Jepang sih, karena mau bagaimanapun, walaupun mobil Jepang tidak melimpah fitur seperti mobil Cina, namun mobil Jepang memiliki apa yang tidak dimiliki mobil Cina, yaitu brand image. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.